Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, seluruh pimpinan OPD Daerah Istimewa Yogyakarta yang kita muliakan, kita hormati, Bapak narasumber kita, beliau Bapak Dr. Andes Haji Hendri Sutopo SAG, yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Puji dan syukur tentunya marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah atas izin dan ridhonya kita semua bisa hadir dalam acara pengajian pejabat dan aparat OPD Daerah Istimewa Yogyakarta di bulan November tahun 2021. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in. Semoga kita mendapatkan syafaat besok fi yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu para pemirsa Jogja Istimewa TV yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali pengajian pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama kita buka dengan melafalkan Ummul Kitab, wa ala hadhihin niyah wa likulli niyatin sholihah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih para pemirsa Jogja Istimewa TV. Mudah-mudahan dengan bacaan suratul Fatihah ini semoga Allah menurunkan keberkahan kepada kita semua. Allahumma amin. Selanjutnya insyaallah akan dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Hervan Said SAG. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah. Inna
الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wabarakatuh. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Hadirin pemirsa Jogja Istiwa TV yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan lantunan ayat suci Al-Qur'an ini bisa memberikan inspirasi kepada kita semua dan memberikan hidayah kepada kita semua, terutama di masa-masa pandemi seperti ini. Semoga Allah memberikan keberkahan, curahan rahmat, taufik, hidayah kepada kita semua, dan kita ditetapkan dalam kondisi yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pemirsa Jogja Istimewa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut ini akan disampaikan tayangan kegiatan Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana video yang akan tampil pada berikut ini.
Pemirsa Jogja Istimewa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masa pandemi memang memporak-porandakan kita semua. Bahkan kadang-kadang antara satu dengan yang lain, yang tadinya harmoni, yang tadinya sinergis, yang tadinya bersatu, kadang membuat kita muncul sikap individualis yang kadang-kadang, mohon maaf, inilah yang bisa mengoyak persatuan di antara kita. Memang kita ketahui bahwa wabah COVID-19 ini memang makhluk Allah yang mungkin diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini dalam rangka untuk menguji hamba Allah, siapa yang beriman di antara kita dan siapa yang istiqomah di antara kita. Untuk itu telah hadir di tengah-tengah kita Bapak narasumber kita, beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Hendri Sutopo. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak Daerah Istimewa Yogyakarta yang insya Allah akan menyampaikan tema terkait dengan bagaimana membangun toleransi dan harmoni di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami sehat Pak Kiai. Alhamdulillah. 2 minggu mboten ketemu. Pangestunipun nggih. Mugi-mugi 2 minggu napa 2 tahun? Ngaten nggih 2 tahun. 2 tahun terasa 2 minggu atau 2 minggu terasa 2 tahun ini Pak Kiai. Bapak Ibu para pemirsa Jogja Istimewa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita mohon pencerahan sama Pak Kiai, Pak Ustadz, bagaimana walaupun kita di masa pandemi, walaupun kita kadang-kadang di masa pandemi yang belum berakhir ini, kita tetap membangun harmoni, toleransi di antara kita. Jangan sampai hanya karena kita kadang-kadang merasa susah, karena kita merasa kesulitan, kadang-kadang kita kadang-kadang jauh dari nilai persaudaraan, nilai persatuan yang itu tentunya sangat tidak kita harapkan. Untuk itu selanjutnya kita mohonkan pencerahan dari beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Hendri Sutopo. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Atur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Yang saya hormati Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, para pejabat yang mengikuti acara ini, para pemirsa Jogja Istimewa TV yang berbahagia, semoga semuanya dikaruniai kesehatan, amin. Di dunia pesantren ada istilah ilmu itu yang nilainya paling tinggi didapat dengan cara iktibar. Iktibar itu mengambil pelajaran. Kan ada proses transfer ilmu itu kalau menurut Imam Abu Hanifah dengan istifadah. Istifadah itu mengambil faedah, kita mendengarkan, kita membaca dan sebagainya. Ada juga dengan cara yang bil ifadah, dengan memberi faedah, mengajar. Tapi ada yang paling tinggi yakni dengan iktibar, mengambil pelajaran dari sebuah peristiwa kejadian yang telah lewat. Bahkan ini di dalam Quran berulang-ulang Allah mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai akal pikiran, mempunyai orang-orang yang mempunyai hati dan seterusnya. Ada juga perintah untuk mengambil ibrah ini, saya masih ingat di surat Yusuf 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana fi qasasihim ibratan li ulil albab. Sungguh di dalam kisah-kisah para nabi itu ada ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal pikiran. Pemirsa Jogja Istimewa TV yang saya hormati, sama dengan pandemi yang sudah pinten tahun nih, 2 tahun. 2 tahun. Dulu diramalkan hanya 3 bulan.
setelah keluarnya bintang 7 apa bintang kejora ya berekor, mundur lagi. Ternyata kan ini sesuatu yang tidak bisa diprediksi dan kita harus semuanya kembalikan kepada Yang Maha Kuasa, Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tentu dari masa pandemi ini yang belum berakhir, ya insya Allah ini pengajian tripping yang terakhir nih Pak. Jadi besok bisa tetap buka kembali. Rasanya kalau ngomong seperti ini kan seperti orang nyuwun sewu basa kasarnya seperti orang ngomyang. Nah, semoga ini yang terakhir. Ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, kita yang sudah mengalami, apalagi yang mudah di kampung ikut satgas dan sebagainya. Pandemi ini kan kemudian tidak ada sekat antar manusia. Yang namanya toleransi, yang namanya harmoni tidak usah diajarkan, otomatis wong dadi toleran semua. Nah, bagaimana tidak kalau sudah kemudian dinyatakan positif, rumah sakit ora gelem nompo, UGD diata-atai, dokter ditelepon ya sudah ndak nyaut lagi. Maka yang kita harapkan kan cuma tetangga, di situ kemudian lintas agama, lintas macam-macam. Ini semua pelajaran yang berharga. Jadi menurut saya akan sangat, saya tidak memakai kata-kata bodoh lah, akan sangat ya kurang pinter lah. Kalau ada orang setelah pandemi ini kemudian masih tidak toleran dengan orang lain, tidak ada harmoni, jadi mengurip karpe dewe, ini sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebuah pelajaran yang sangat berharga. Bapak Ibu pemirsa Jogja Istimewa TV yang saya hormati. Sebenarnya di balik itu ada juga satu pelajaran ibro yang menurut saya ini yang justru paling penting, tapi justru ketoke agak jarang disampaikan oleh para ustadz. Apa di balik pandemi ini? Barangkali banyak di antara pemirsa atau yang ada di studio ini masih percaya dengan berita-berita Ahok nopo hoax yang mengatakan pandeminya adalah sebuah konspirasi macam-macam dan sebagainya. Ada juga yang kemudian ini pokoknya biar asal usulnya saka Wuhan, Domangan Sodo dan sebagainya. Saya sebagai seorang muslim, dari awal pandemi saya sudah tidak memperhatikan lagi info seperti itu. Saya pakai rujukan Quran yang nilai kebenaran Quran itu kan mutlak absolut, mesti benar. Artinya apa? Pelajaran di situ adalah bahwa pandemi COVID ini adalah kehendak Gusti Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja musibah yang aku timpakan kepada kamu sekalian, ini kata Allah, iku bima cara Gus Bahak banyak bak sababiyah, disebabkan kasabat kang mus nglakoni apa aidikum pira-pira tangan ira kabeh, bayafu angkasir. Semoga kemudian Allah memberikan maaf atas dosa kita yang banyak. Artinya apa? Kurang lebih bulan Juni saya sudah menulis sebuah tulisan yang mungkin sudah tersebar di sosmed yang berjudul Corona nggak mau pulang. Ini bulan Juni sudah setahun lebih yang lalu. Di situ saya menyampaikan bahwa kenapa Corona ini nggak mau pulang, karena tidak kembali kepada, kalau bagi seorang muslim teng Quran iku iki mergo Gusti Allah duka disebabkan karena pola tingkah menungso sing do kokean dosa ning ora do gelem njaluk ngapura, termasuk Henry Suto lan panjenengan sedaya nang studio bareng ini kan bukan manusia bersih semua ya kan. Ya, maksudnya dulu dari awal di sini ada kan kata-kata mana zala balaun illa bidzambin wala rufi'a illa bitaubatin. Tidak ada bala musibah yang turun melainkan disebabkan karena perbuatan dosa, dan itu tidak akan diangkat kecuali dengan taubat. Maka dulu yang saya usulkan lebih dari 1,5 tahun yang lalu, sekarang nggak usah lockdown. Wong sak alam donya njaluk ngapura kabeh nang Gusti Allah. Dilumpukke nggih badan WHO PBB sing ordinir. Kowe do njaluk ngapura ndak usah 14 dina lah, 7 dina mawon. Insyaallah ndak seperti ini.
Tapi karena saya bukan orang terkenal, eling ngetop ya sudah dari dulu karena ada nama topnya yang disutopon. Tapi kan tidak ada yang mengabaikan. Dan ini saya juga merujuk pelajaran di Quran, cerita Nabi Yunus. Nabi Yunus itu kan mengalami istilahnya pandemi itu. Dimplok iwak, ada ahli tafsir sampai 40 hari. Dan itu penderitaan yang luar biasa. Kalau kita yang kemarin kena COVID itu kan isolasi cuma 14 dino. Bisa ono satgas sing ngirimi. Lah Nabi Yunus itu nang jero iwak ndak ada satgas. Apa pelajaran yang kita ambil? Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan itu kan karena pengakuan bersalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah membaca Ismullah al-Azam, Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, saya mengakui orang zalim, saya mengakui bersalah, kan Allah kemudian keluarkan. Lah mestinya dulu itu kan dari pandemi ini kan seperti itu. Dan saya yakin kalau hari ini kemudian pandemi itu menurun dan sebagainya, saya kira itu kalau secara lahiriah ya karena adanya prokes vaksin dan, tapi karena Gusti Allah kelihatannya sudah iki mesake nek tak terus ke pandemi ini. Nek kira-kira tak tambah setahun kas itu menungso ora kuat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi marilah kita kembali kepada Gusti Allah. Mungkin di komplek ini juga saya pernah menyampaikan apa tuh yang menjadikan Allah kemudian duka. Saya merujuk sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza fa'alat ummati khamsa asrata khoslatan faqad halla bihal bala." Kalau nanti umat itu melakukan 15 perkara ini, sungguh basa kasarane memang sengaja nantang Gusti Allah untuk menurunkan pandemi. Ila wa ma ya Rasulullah. Apa saja yang menjadikan Allah itu murka? Saya singkat, awalan idza kanal maghnamu dualan. Kalau nanti yang namanya manusia itu yang dijadikan penguasa adalah materi harta dunia, bukan Gusti Allah lagi. Kalau bagi umat Islam, bahasa Jogjanya sudah prasetyo inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi apa praktiknya hidup? Tangi turu mikir duit, arep turu yang memikir duit. Nganti akeh wong do ora kober sobo masjid. Kan Allah marah. Ora disembah ning akhirat sih disembah dunya. Yang kedua, wa idza kanatil amanatu maghnama. Nanti dari urian saya ini mestinya kemudian kita bertaubat tidak akan mengulang gejolak malih supaya Allah tidak murka lagi. Yakni jika amanah itu dipakai menjadi rebutan. Saya sering guyon di Indonesia ini jabatan yang tidak dipakai rebutan itu cuma tinggal ketua RT, pengurus PKK sama takmir musola. Ya, Pak. Tapi lain itu wong do ambisi kabeh. Ya. Ini Allah tidak suka. Karena orang ambisi jabatan itu dia punya sikap kibir, sombong. Orang Jogja mengatakan dadi wong itu aja rumangsa bisa ning bisa rumangsa. Yang berhak sombong hanya Gusti Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak suka sama orang-orang yang istikbar, ambisinya kegedean dan sebagainya. Yang ketiga, Allah ini akan murka, ya. Kalau nanti wazakatu maghroman, zakat itu dianggap sebagai sesuatu yang merugikan. Kalau bahasa Jogjanya, oke wong util, wong pelit. Ya. Saya suka kalau ketemu ibu-ibu itu, Bu, Gusti Allah itu paling mboten remen kalau wong pelit. Wong pelit niku titenane gampang. Kalau beli nawarnya suwi niku mesti wong pelit. Wis cetar beli buah kelengkeng ditulisi 20.000 nawar 11.000. Aku nandur ming betene urung mawa. Kowe karo ngicipi ra ming siji lho. Papat bar niku ora sida tuku kelengkeng, tuku kates sing perapatan. Iki sing mari pandemi itu di sini, Pak. Orang merasa harta itu miliknya. Kemudian tidak ada yang namanya kepekaan sosial dan sebagainya. Ya. Kemudian yang seterusnya, ini rasa di nomor semboten metu. Okay. Allah akan murka itu nanti kalau wa'aqa ummahu wa jafa abahu wa barrasawtikahu. Banyak anak yang sudah tidak menghargai orang tua, justru dengan temannya dia akan manut. Ketika kasus kelitih itu merajalela di Jogja, saya sempat ngobrol dengan Pak Kapolda bahwa orang tahu semua salah satu dari para pelaku terduga kelitih ini kan karena
broken home dan mas sebagainya. Jadi nek karo bapakne sudah tidak lugu lagi, tapi nek karo kancane manut, mereka akan merupakan sebuah sindikat pertemanan. Ya. Terus berikutnya semoga ini menjadi pelajaran, nanti Allah tidak akan murka lagi kalau wartafa'atil aswatu fil masajid. Terdengar suara-suara keras di masjid-masjid. Ini kemudian multi tafsir. Antara lain apa? Ketika masjid sudah tidak dipakai lagi untuk mencari ketenangan, tapi isinya masjid dipakai untuk menghujat pemerintah, menyalah-nyalahkan, menyebarkan fitnah dan sebagainya. Insya Allah kalau di Jogja tidak ada. Ini rada sebelah barat mesti kok sing akeh. Jadi khutbah Jumat karo Allahu Akbar mongko bodo wis bubar. Niki sing mari teng mriki niki. Ya, ini bukan saya, Kanjeng Nabi seperti itu. Kemudian basuri batil khomru, ketika yang namanya minuman keras tetap diminum, banyak orang pecandu narkoba dan sebagainya. Terus watuhi batil qainitat wal ma'azif. Jika nanti yang diidolakan itu adalah artis, penghibur penari malah viral. Mohon maaf, ada artis yang sekarang sedang viral memenuhi sosial media karena kecelakaan lalu lintas. Diviralke. Tapi ketika saya masuk angin Nurano sing mirake. Jadi yang menjadi idola itu adalah apa? Artis penghibur. Saya pernah guyon dengan anak saya. Anak saya itu kan masang gambar artis Korea. Itu masang Korea luwih apik kan gambarnya bapakmu tok pasang. Jawabannya, lah fotone bapak ora good looking. Good looking apa? Ya. Saya kemudian jadi ingat, foto saya itu hanya ditempelkan orang seumur hidup 2 orang, Pak. Sing setunggal niku orang tiang Pundong sama yang satu orang sebelah pura wisata. Ketika saya bertamu di sana kok melihat foto saya tanya, kenapa sampai nempelin foto saya? Apa mengidolakan saya? Jawabannya lugu. Mboten Kiai, kula nu tiyang mboten nggak ada, cuman kerja servis sepatu. Terus nek kula susah mboten duwe duit ningali foto jenengan niku kula tentrem Kiai. Dadi sing idolake kula itu tukang sepatu. Ini yang menjadikan pandemi berkepanjangan. Bahasa kuinya seperti itu. Yang terakhir, Bapak Ibu pemirsa Jogja Istimewa TV yang saya hormati, Allah murka, semoga ini kita tidak mulang kalau nanti wala ana akhiru hadil ummah awalah. Orang sukanya cuma menyalahkan orang. Jadi generasi yang akhir ini menyalahkan para pendahulu. Ini juga Allah akan murka. Karena apa? Sesuatu yang sudah terjadi ini adalah kehendak Gusti Allah. Kita tidak boleh kemudian menyalahkan. Kita ambil pelajaran dari sesuatu yang sudah terjadi. Insya Allah kalau ibrah pelajaran seperti ini kita bisa memahami semua, kemudian menghentikan apa yang tadi disampaikan oleh Rasulullah. Ini betul-betul pandemi mungkin mulai saat ini betul-betul akan berakhir. Allahumma amin. Amin. Demikian, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua, terutama para pemirsa Jogja Istimewa TV yang insya Allah mudah-mudahan tetap dalam istiqomah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan semoga apa yang Pak Kiai sampaikan ini bisa memberikan pencerahan kepada kita, terutama pemirsa Jogja Istimewa TV, dengan harapan mudah-mudahan kita bisa kembali kepada Allah. Amin, amin. Amin. Kita gaungkan masjid kita dengarkan azan, apa yang telah menjadi perintah dalam agama kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kita harus merasa bahwa diri kita adalah orang yang mungkin banyak bersalah. Kalau kita menurut kepada peristiwa Nabi Yunus alaihissalam itu kan banyak bertobat walaupun di tengah di dalam perut ikan. Nah, kita insya Allah walaupun di tengah pandemi kadang-kadang masih banyak orang yang ngirim kepada kita Kiai. Yun Sewu Kiai, ini ada satu pertanyaan. Monggo. Yun Sewu Pak Kiai, ini ada sebuah pertanyaan. Apakah memang benar pandemi ini memang semata-mata utusan dari Allah? Tapi kenapa kok kadang-kadang membuat kita sengsara Pak Kiai? Saya berpikir kadang-kadang mungkin nggak kira-kira kalau toh memang misalkan kita mau satu kampung mau bertobat, kemudian satu kampung kami ini kemudian dibebaskan dari wabah, walaupun mungkin di tempat lain juga masih ada pandemi nih. Pertanyaan agak sulit Kiai.
hanya sektoral. Ini kalau roda tuntas butuh waktu sekitar 60 menit untuk menjawab panjenengan. Jadi Allah itu kalau kemudian murka, idza anzalallahu bala'an ayya'ummahum. Kalau Allah menurunkan bala itu dibuat rata. Jadi bukan hanya pelaku sing dosa, malah kadang-kadang orang sing wong dosa, wong sing apik seperti kula malah kena yang pertama. Tapi nanti wayum asullah akan Allah itu maha adil. Oke. Demikian. Lah kalau kemudian satu desa bertobat semua, terus apakah mungkin? Ya itu sudah sangat mungkin juga, waspada. Cuman kita berpikir positif ya. Ini nek cara teng pondok ilmu agak tingkat tinggi. Di dunia ini kan tidak ada sesuatu itu yang nilainya itu positif 100% ataupun negatif 100%. Kalau Pak Ustadznya wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarr. Ya barangkali apa yang kamu suka itu justru bernilai negatif, yang kamu benci justru bernilai. Menurut saya, ini pandemi bagi saya positif. Karena dengan pandemi ini alhamdulillah ya, saya serawunya banyak, bahkan alhamdulillah dengan pandemi sakit bikin masjid malah. Masjid Bismillah di situ. Jadi kita nilai seperti itu. Kalau kemudian ketika saat Covid kita ini merasa kemudian terpuruk ekonomi dan sebagainya, Kanjeng Nabi sudah memberikan semacam pencerahan, idza aradallahu bi abdin khairan ibtala. Kalau Allah menghendaki sebuah kebaikan pada seorang hamba, justru hidupnya direkasake. Jadi sing rekoso itu malah berarti tandane dikersake Gusti Allah. Mikire ngoten mawon. Ngoten. Nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun Kiai. Ini mungkin ada satu pertanyaan lagi Pak Kiai. Kenapa kita itu orang beriman kok malah kesannya seperti tadi yang Pak Kiai sampaikan, hidupnya susah di tengah pandemi, mungkin yang tidak beriman tidak pernah sholat malah mereka aman, terus kita yang sholat tiap hari malah nggak sembuh-sembuh, malah rezekinya semakin sulit, pekerjaannya malah keluarganya yang ngatur. Itu ini Pak Ustadz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Manusia jangan menganggap kalau aku sudah iman, aku sudah diapik wis ngibadah. Nggih. Wa hum la yuftanun, mereka kemudian tidak akan diuji, tidak. Justru orang yang semakin merasa kepingin dekat dengan Gusti Allah, niku malah banyak ujian akan disana. Contoh sampel yang paling gampang Rasulullah Muhammad SAW. Kurang apa dekatnya Nabi dengan Gusti Allah, tapi kan Nabi full rekoso. Jadi tidak menjadi jaminan nek wis regep ibadah, nggih, rajin ngrungokke pengajian saka awal tekan akhir dan sebagainya terus urip tidak. Nggih, niki sudah Allah mengisyaratkan di dalam Quran ngoten niku. Matur nuwun. Sehonten malih. Nggih. Terima kasih Pak Kiai, mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerah kita semua. Di ujung pengajian ini marilah kita bersama-sama untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan zikir kita Allah memberikan rahmat kasih sayang kepada kita yang mungkin masih ada pandemi, semoga Allah mensirnakannya dan kita diberikan kekuatan iman dan Islam, terutama istiqomah. Istiqomah ini dalam konteks yang sangat luas tentunya. Mungkin kita sudah melihat masjid-masjid yang tadinya berjarak sudah mulai dihilangkan, ngaten Pak Kiai. Mudah-mudahan ke depan semakin lebih baik. Dan tentunya ini salah satu bukti bahwa Allah masih cinta kita, ngaten Kiai. Untuk itu marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Allah, walaupun mungkin dengan sejenak, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kepada kita semua. Wa ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Kita mohonkan berkah doa Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Amin. sallallahu Sallallahu alaihi alaihi wasallam. biha Amin. min jamil ahwali wal afat. Amin. Wa taqbilana biha jami'al hajat. Amin. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Amin. Wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Amin. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat. Amin. Min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Amin. Allahumma bihaqqi la ilaha illa anta. Amin. Subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Amin. Nas'aluka as-sihhata wal afiyah. Amin. Wassalamata wat taufiq wal hidayah. Amin. Allahumma yassir lana umurana Amin. min umuri dunya wal akhirah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa Amin. fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Amin. Ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Terima kasih para pemirsa Jogja Istimewa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi uraian hikmah terkait dengan bagaimana membangun toleransi dan harmoni di tengah pandemi COVID-19 yang belum berujung. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Hendri Stropo ini bisa menjadikan pencerahan kepada kita semua, dan mudah-mudahan ini sebagai modal untuk membangun Yogyakarta yang toleran, berhati nyaman, karena Yogyakarta ini terkenal dengan City of Tolerance, dan mudah-mudahan kita bisa wujudkan bersama atas izin dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Demikian para pemirsa Jogja Istimewa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada penghujung acara ini marilah kita bertasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.